strategi finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang misalnya ditemukan di saham ARCI atau ARCI Indonesia. Di sini laporan keuangan kuartal pertama 2025 ya. Nah, di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Rudi Suhendra, kemudian ada direktur yaitu Hidayat Dwi Putro Sulaksono. Untuk alamat kantor mereka ada di Raja Wali Place lantai 27, tepatnya di Jalan Rasuna Said di Jaksel. Memang kalau kita lihat banyak sekali perusahaan yang di Jalan Rasuna Said ini IPO ya di Bursa Efek di IHSG. Nah, ini mungkin memang kawasan kawasan elit ya. Dan kalau kita lihat di sini laporan keuangannya itu nilainya satuan penuh tapi bentuk itu US dollar. Jadi nanti dikasih saja dan 16 ribuan karena dolar sudah naik lagi. Kita lihat saja kas dan setara kasnya. Ini agak menurun dari 4 jutaan dolar sekarang menjadi 2,8 jutaan dolar. Persediaan dia meningkat ini cukup oke ya. Dia ada peningkatan paling sekitar ratusan ribu dolar. Total asetnya dari 465 menjadi 481 jutaan dolar. Semua ini rata-rata meningkat ya. Total hutangnya, total hutangnya pun meningkat juga, kurang lebih sekitar 5 jutaan dolar. Kalau kita lihat di sini, nanti kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Tapi seharusnya untuk perusahaan pertambangan emas, seharusnya rata-rata untungnya yang setahu kami ya. Ini total ekuitas dari 272 menjadi 283, berarti peningkatan ekuitasnya masih lebih banyak daripada hutangnya. Nah, ini cukup bagus menurut kami. Pendapatan dari kontrak dan pelanggan bahkan meningkat cukup besar. Apakah karena harga emas yang naik atau gimana? Seharusnya karena harga emas juga ya, sama permintaan meningkat. Nah, ini meningkat, kemudian laba rugi periode berjalan dari kemarin rugi 4 jutaan dolar, sekarang menjadi untung 10 jutaan dolar. Bayangkan, kuartal pertama saja sudah untung 10 jutaan dolar. Nanti gimana dengan akhirnya? Nah, ini cukup bagus menurut kami sahamnya. Kan memang kalau pertambangan emas itu ketika emas sudah diminati dan pertumbuhan harga terus meningkat, itu akan terus mengakibatkan semua orang terus membeli emas itu ya. Nah, ini sebenarnya cukup oke sih menurut kami. Ini kita lihat dulu. Nah, ini ada manajemennya, kayak gak ada yang berubah nih. Komisaris utama Ronald Kennedy Cliston. Nah, ini namanya ini agak panjang, kayak nama baratnya, kayak nama barat gitu ya. Direktur utama ada Rudi Suhendra, direktur ada Christian Emmanuel David Sompi. Nah, memang rata-rata nama barat. Ada direkturnya ada Scott Gerard Atkinson. Ini saya perusahaannya mereka dari mana nih ya? Dari negara mana? Biar kita bisa tahu. Nah, jadinya pemegang sahamnya ada juga yang dari orang luar sana. Ini kalau tidak salah untuk yang ARCI ini merupakan salah satu produsen emas yang terbesar di Asia Tenggara, kalau tidak salah Asia Tenggara atau Asia. Pokoknya salah satu yang terbesar ya. Kasan setara kas kita lihat di sini. Nah, ini kasnya agak sedikit menurun, di mana dari 3,3 jutaan dolar sekarang menjadi 1,7 jutaan dolar. Kita bisa nampak ini ada US dollar, ada rupiah di sini semua ada nampak. Utang usaha ini saya cukup bagus karena dia pihak ketiga semua. Pihak ketiga lalu analisa umum piutangnya itu lancar semua. Nah, ini kami nggak ngerti kenapa bisa lancar semua ya. Nah, apakah memang benar lancar semua atau gimana? Nah, itu kurang tahu. Persediaan banyak nih. Barang jadi emas bantangan dan dolar bullion pada biaya perolehan. Nah, ada yang pernah nengok emas batangan nggak yang banyak-banyak? Nah, di sini bisa nampak ini ada biji emas yang tersedia untuk diproses. Bahkan bahan baku mereka masih banyak ya, itu biji emasnya ya. Nah, ini berarti cukup bagus sih. Mereka masih ada proses berkesinambungan untuk kedepannya. Aset tetap bisa ada di sini. Ini ada tanah, bangunan dan prasarana, pabrik dan lain-lain. Bisa ada di sini ya. Ini bahkan ada penambahan nih. Penambahan di pabrik dan peralatan. Tapi setahu kami pertambangan emas itu perlu, itu bisa dilihat ya, bisa diukur persediaannya.
Ini kita lihat dulu ada properti pertambangan dan lain-lain, kita skip. Kan sebenarnya pulsanya ini sudah cukup oke ya dari penjualannya saja ya. Tapi benar gak penjualan seperti itu? Namun jika dilihat dari kondisi ekonomi saat ini, penjualan emas memang sedang meningkat ya. Jadi menurut kami agak wajar. Seharusnya benar sih. Utang lain-lain dan kontraksi liabilitas. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang kita bisa lihat dia penjualnya asli atau enggak. Kita nengok aja dari ini bisnisnya untuk saat ini memang sedang oke atau tidak. Nah itu bisa nampak aja. Ini utang jangka panjang bisa lihat di sini. Ini kita skip. Saya kalau perusahaan penjualnya meningkat drastis, nah yang lain beban-bebannya kalau gak gitu baik, nah itu udah oke itu. Kecuali kalau dia bebannya meningkat hampir persis sama penjualan, nah itu baru dipertanyakan. Kita cari dulu modal sahamnya. Nah ini modal sahamnya ya. Ada PT Raja Wali Corpora sebesar 80%. Nah ini milik siapa nih Raja Wali Corpora? Basis utama prima, nah ini milik siapa? 6,17%. Kalau direkturnya itu 0% gitu ya. Jaga gitu banyak kepemilikan sahamnya. Ini penjualannya kita lihat bakal semuanya ke domestik, dimana dari 57 jutaan dolar sekarang menjadi 90 jutaan dolar. Setahu kami gini ya, emas itu memang kadang ada yang menyimpan, tapi kebanyakan kalau harganya udah mulai turun, semua orang pada mau jual, ataupun mereka simpan lagi ataupun beli lagi. Bahan pokok kita lihat ini sama aja sih, nengok pun kayak gitu biar jauh. Tapi ada pemakaian bahan yang meningkat, itu wajar ya, karena penjualannya kan meningkat. Jadi itu dia meningkat drastis masih oke, yang penting setara aja, gak rugi, laba meningkat, oke lah itu ya. Pendapatan operasional lain, penjualan perak di sini tampaknya menurun. Kami ingat, kami sering melihat bahwa di TikTok atau di mana itu ada konten yang terus FYP ya di beranda, dan muncul beli perak ini itu. Nah ini tampaknya penjualan bakal menurun ya. Kayak kemarin yang bilang siapa itu, Pak Robert Kiyosaki ya kalau gak salah. Nah beli perak ini itu, nah. Saya gak tahu juga, itu semua tergantung persepsi masing-masing. Tapi memang di Indonesia yang lebih terkenal itu emas ya. Kita lihat. Mereka tuh saya kami sekian, terima kasih.